tempat lain. Menurut versi mereka, Yesus dimakamkan di sebuah tempat namanya Garden Tomb. Nah, Bapak Ibu sering saya ditanya mau di tempat yang benar itu di mana? Jujur, nggak ada yang cepat. Tidak. Yang jelas salah satu tempat pasti salah. Dan you know what? Mungkin juga dua-duanya salah. Di poin ini saya saran gini, janganlah fokus ke batu, janganlah terlalu fokus ke makam, fokuslah ke Tuhan. Fokus ke Tuhan. Maka gak terlalu penting. Anyway, ingat bahwa kalau Anda mau cari Yesus di dalam makam, Anda terlambat 2000 tahun ya Bapak Ibu. Betul. Yesus check in hari Jumat, check out hari Minggu, sudah that's it. Nanti Bapak Ibu. Ya jadi kita datang sini untuk melihat situs. Boleh lihat, boleh foto, tapi ingat bahwa Anda datang bukan demi nama makan, tetapi demi nama Tuhan yang hidup, Bapak Ibu. Dan ini beda jauh, oke? Anda ada seperti konsentrasi, Bapak Ibu. Anda datang ke tempat makan demi nama Yesus yang hidup, oke? Kemudian Holy Place Lago Santo. dulu Yesus diadili di dalam sebuah benteng yang bentengnya udah nggak ada lagi. Yang didirikan yang menggantikan benteng itu adalah sekolah anak-anak laki-laki Al-Umayyah namanya. Oke? Jadi ini namanya sekolah Arab Muslim anak laki-laki Al-Umayyah namanya. Ini adalah stasiun yang kedua. Di sini Yesus di mahkota ini dicambuk dan di kiri nanti memikul salib, juga dikasih salib dan nanti memikul salibnya sampai ke Golgota. Apakah jelas informasinya Bapak Ibu? Jadi nanti di poin ini kita tunjuk perhentian pertama yang seharusnya kita tunjuk di situ, cuma lokasinya udah nggak ada lagi. Dan ini udah perhentian yang kedua. Lokasi pertama namanya Praetorium dalam bahasa Latin. Praetorium. Stasiun yang kedua Flagellation itu tempat perhentian yang kedua. Dan Yesus mulai memikul salib. Yesus mulai memikul salib di tempat ini sampai ke Golgota. Cukup jelas Bapak Ibu? Ini adalah proses jalan salib, the way of cross. Nih, bisa dilihat. Sanctuary. Saya ambil yang bahasa Inggris saja. Ini salah satu ini adalah lantai yang asli. Ini asli dari zaman Yesus dari benteng Anatolia. Oke? Ini umurnya 2000 tahun lebih. Ada. Ini sejak Romawi, benteng ini dulu didirikan oleh Herodes Agung, diberi nama Marcus Antonius. Makanya disebut namanya Anatolia. Diberi nama Mark Antony. Oke? Dan di situ Anda bisa lihat ke kiri 3 kali dan 3 kali jatuh. Ini baru pertama kali. Yang keempat, Yesus ketemu dengan ibunya. Lihat matanya sedih Bapak Ibu. Di atas kepala Yesus mahkota duri dan dia sudah memikul salib menuju ke Golgota. Oke Bapak Ibu? Ya, jadi perhentian yang ketiga dan empat di sini. Inilah yang kelima, Via Dolorosa, perhentian yang kelima. Ini
Yesus dibantu oleh Simon dari Kirene untuk memikul salibnya. Oke, Bapak Ibu. Jadi gini, coba bayangkan kondisinya Tuhan Yesus sebagai manusia. Udah lama tidak istirahat dengan baik, gak makan minum dengan baik, orangnya stres. Betul? Apalagi memikul beban salib berat. Di poin ini udah mau jatuh. Begitu jatuh, yang membantu adalah Simon dari Kirene. Oke, Bapak Ibu? Yuk. Ini adalah persinggahan yang ke-6. Ini dibangun zaman kapan? Boleh saya akan menjawab nanti kita semuanya. Ada tulis kecil. Ini hebat. Kita sudah tiba di perhentian yang ke-6. Wajah Yesus sudah kotor dengan darah dan debu. Lalu kemudian ada seorang ibu di sini yang bernama Veronica, yang masih punya simpati kepada Tuhan. Dia yang menyeka wajah Tuhan pakai sapu tangan. Lalu kemudian wajahnya Tuhan Yesus dicetak atas sapu tangannya. Kalau kita dapat namanya Veronica bisa dibagi dua kata dalam bahasa Latin. Vera, icon. Vera itu benar. Icon itu wajah. Maksud saya wajah yang benar. Oke, Ibu? Nah, biar jelas, kita melalui sekarang Via Dolorosa, betul nggak? Nah, Via Dolorosa itu gak ada di Alkitab. Maksud saya, ini merupakan tradisi orang Katolik. Ada beberapa stasi yang memang kita dapat informasi dari Alkitab. Contohnya, Yesus dihukumi, betul nggak? Diadili. Yang lalu Yesus dicambuk dan memikul salib, betul nggak? Itu ada semua. Tapi gak ada Yesus belok ke kiri, gak ada. Gak pernah ada. Juga tempat ini Veronica, kalau Anda cari namanya Veronica di Alkitab, ada kafe. يلا بينا الله الرحمن. Perhentian yang ke-7. Oke. Nah, sekarang saya mau naik ke atas beberapa meter. Saya akan. Betul nggak? Ini adalah perhentian yang ke-8 Saya harus cukup belok dengan mereka. dari Via Dolorosa. Sebagai manusia saja masih punya kekuatan untuk menghiburkan putri-putri Sion. Ini luar biasa. Tetapi sejak kapan? Kurang lebih bangunan ini sekitar 300 tahun. Ini bukan dari zaman Yesus. Jelas pada zaman Yesus belum ada Bangunan. selokan ini got belum ada. Betul? Ya. Udah jelas. Ya, ternyata Yesus, kalau Anda masih ingat, Yesus apakah dia disalibkan di luar kota Yerusalem atau di dalam kota Yerusalem? Di dalam. No, Oh, di luar ya. di luar. Padahal kita akan tunjuk situs yang terletak sekarang ini di dalam kota Yerusalem. Kenapa? Karena kota Yerusalem yang tambah lebih besar. Lihat, bayangkanlah bahwa ini
adalah Jerusalem zaman Yesus, oke? Yesus disalibkan di luar, di dekat. Cuman kota Yerusalem yang menjadi lebih besar. Ngerti Bapak Ibu? Jadi ini adalah pergantian yang ke-9. Yang tadi ini harusnya lewat sana. Harusnya perjalanannya lewat sebelah sana dari gedung ini. Cuman karena gedung ini sudah bangunan ini atau tembok yang ada di sini dibangun sekitar 200-300 tahun yang lalu, sehingga jalan dari jalan tol terputus sehingga kita lewat jalan yang lain. Tik Ortodok Patriarch Santa Antoni Koptik. oke, 10. Pakaiannya Yesus ditanggalkan. 11, Yesus dipaku di atas salib. 12, Yesus disalibkan. 13, Yesus setelah wafat diturunkan. Dan 14 dimakamkan. Oke Bapak Ibu? Kalau kita mau ke gereja Makan Kudus, kita akan belok ke kiri lewat sini. Dan nanti kita akan masuk gereja kecil dari Ethiopia. Ada tangga dan tempatnya lumayan gelap. Tolong hati-hati lihat tangga. Oke Bapak Ibu? Turn to the left side. Ooh. Oh, small door. Oke Bapak Ibu. Inside the small hall, there's something. This is small church. Pada tahun 1722 dari satu raja-raja dari pasal yang ke-10 ceritanya tentang Raja Salomo dan Ratu dari Sheba, the Queen of Sheba. Oke Bapak Ibu? Ya. Jadi ini adalah keturunannya, oke? Silakan kita lanjut turun. Ambil foto dulu, kita langsung mau cari jalan ke Golgota. Oke? Jadi ikutilah saya, kita mau naik ke atas, lalu baru nanti turun, boleh ambil foto di bawah. Oke? Yuk. Ini adalah gereja Makam Kudus. Jadi kita akan naik ke sana. Ini jalan naiknya. Teman-teman pada naik sudah. Kita sudah tiba di Golgota. Ini adalah Golgota. Di sini pakaiannya Yesus ditanggalkan. Anda bisa lihat Abraham hampir mengorbankan anaknya Ishak di Bukit Moria. Akhirnya yang dikorbankan adalah domba dari Allah. Kemudian perhentian yang ke-11, Yesus dipaku di atas salib, oke? Lalu Bapak Ibu, Yesus disalibkan di situ. Jadi Anda dipersilakan kalau Anda mau pegang Golgota, Anda boleh turun, masuk dan pegang batu yang asli dari Golgota. Tempat di mana Yesus disalibkan. Oke, silakan. Awas, hati-hati kalau turun,
boleh masukin tangan ke dalam lubang dan rasa Golgota. Silakan. Inilah Bukit Golgota di mana Tuhan Yesus disalibkan. Don't stop here. If you finish, keep walking. Ini adalah tempat disalibkan, ini penjaganya. Ini adalah batu di bawah dari tempat di mana Tuhan Yesus tadi disalibkan. Ini semua bangunan, jadi dia tertutup. Jadi dia dari atas sana, ini batunya, batu di mana tempat Tuhan Yesus disalibkan. Ini batu tanah asli atau batu Gunung Bukit Golgota itu ini masih asli dari ribuan tahun yang lalu. Dan di sini adalah gereja Makam Kudus. Dosa kita sejak kapan? Sejak Adam dan Hawa. awal manusia. Adam dan Hawa. Adam dan Hawa. Temporan mereka ada. Dua-duanya. Oke. Yang memujuk itu siapa? Ular. Ular. Oke. Terus sini masih ingat nggak? Gempa bumi, betul nggak? Gempa bumi, tirai bait Allah Terbelah dua. terbelah dua, dan juga batu Golgota terbelah, betul nggak? Ya. Jadi darah dari dari Yesus sampai ketemu tengkoraknya Adam. Perhatikan Bapak Ibu, perhatikan. Di poin ini Yesus close the circle. Apakah jelas? Cukup jelas informasinya. Golgota dalam bahasa Ibrani artinya tengkorak. Bukit Tengkorak. Baik. Kita pindah. Anda bisa lihat bahwa semua menangis. Yesus telah mati. Malaikat di atas pun menangis. Betul nggak? Bersama dengan Yesus ada dua pencuri yang disalibkan, pencuri yang baik dan pencuri yang jahat. Yang baik itu yang menyisap, yang bertobat, yang minta maaf. Jalan ke surga dibagi. Kemudian Bapak Ibu, lihatlah. Setelah turun dari salib, Yesus ditaruh di atas batu. Inilah batunya. Ini adalah batunya. Di atas batu ini, Ini batunya. Di atas batu ini Tuhan Yesus dibangunkan. Ini adalah batu di mana Tuhan Yesus baringkan. Yesus dikirim ke tempat makam. Oke? Ini adalah tempat makamnya Yesus. Yesus dimakamkan. Ini adalah perhentian yang terakhir dalam Via Dolorosa. Mari kita maju.